Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, kami akan bahas FR, pembahasan soal tryout P3K di SIM PKB yang saat ini teman-teman masih ikuti. Dan ada beberapa teman-teman sudah mengikuti sampai tryout kedua. Nah, teman-teman, untuk pembahasan soal tryout ini, teman-teman, kami hanya pilih beberapa soal yang sifatnya HOTS, High Order Thinking Skill, yang kami prediksikan akan muncul di seleksi P3K tahun 2021 di bagian kompetensi teknis. Jadi untuk pembahasan soal tryout P3K ini, teman-teman, ini merupakan video part 2 kami. Nah, sebelumnya kami telah bahas di part satunya. Yang bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan lihat video kami sebelum ini. Kami telah bahas di situ. Nah, dengan harapan nanti teman-teman yang setia menonton channel ini dari awal bisa lulus P3K di tahun 2021. Oke, baik teman-teman, mari kita ke soalnya saja. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 1 ini tentang pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran TIK dalam pembelajaran yang saat ini kita gunakan, yakni daring ya teman-teman, pemanfaatan media TIK dalam pembelajaran. Nah, contoh soalnya seperti ini. Penetrasi TIK dalam pembelajaran semakin mendorong lembaga sekolah memanfaatkan teknologi canggih ini, apalagi di masa pandemi saat sekarang ini. Bukan saja sumber daya TIK memang begitu besar untuk memberikan kontribusi terhadap kualitas pembelajaran, tetapi sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 atau 4.0. Siapapun tidak bisa menghindar terhadap hadirnya gelombang baru ini. Dari sudut pandang teknologi pendidikan, TIK memang terbukti memiliki sumber daya besar untuk membantu peningkatan kualitas pembelajaran. Atas argumen itu, manakah pernyataan di bawah ini yang Anda anggap benar? A. Sebagai guru abad 21, guru harus menyesuaikan diri dengan cara kerja logika teknologi dan media, sehingga bagaimanapun guru harus mengikuti kehendak media dan teknologi. B. Perangkat TIK perlu dikendalikan pemanfaatannya di sekolah supaya tidak menimbulkan pengaruh buruk. C. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menghentikan pengaruh teknologi dan media dalam dunia pendidikan. Karena itu, guru harus beradaptasi dengan perkembangan baru ini. D. Kehadiran TIK ini tidak harus secara frontal pada peran guru, karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi, serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. E. Guru sampai kapanpun tetap merupakan kekuatan tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga kehadiran TIK tidak perlu diperhitungkan karena teknologi dan media tidak bisa mengganti peran guru dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman ingat di dalam soal ini teman-teman diwajibkan memberikan pendapat mengenai peran TIK dalam pembelajaran. Nah, dari kelima pilihan ini teman-teman, mari kita cek satu persatu. A. Sebagai guru abad 21, guru harus menyesuaikan diri dengan cara kerja logika teknologi. Nah, ini benar teman-teman. Sehingga bagaimanapun guru harus mengikuti kehendak. Nah, ini yang salah. Guru harus mengikuti kehendak. Kata kuncinya salah teman-teman ya. Jadi ini salah. Jadi guru itu tidak perlu mengikuti kehendak media dan teknologi karena guru yang mengoperasikan teknologi tersebut. Perangkat TIK perlu dikendalikan pemanfaatannya di sekolah supaya tidak menimbulkan pengaruh buruk. Saya rasa untuk TIK ini teman-teman, selagi kita menggunakannya dengan baik, ini sama sekali tidak ada pengaruh buruknya. Dari ini bagian B ini saya rasa juga kurang benar. C. Tidak ada satupun kekuatan apapun yang bisa menghentikan pengaruh teknologi dan media dalam dunia pendidikan. Ada kata tidak ada satu kekuatan apapun. Karena itu guru harus beradaptasi dengan perkembangan baru ini. Saya rasa bagian C ini juga kurang tepat di sini. D. Kehadiran TIK ini tidak harus secara frontal pada peran guru. Karena TIK bisa berjalan secara paralel dan saling mengisi di antara peran guru dan peran teknologi serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. Nah, inilah jawaban yang paling benar.
Nah, untuk soal ini bagian D adalah jawaban yang paling benar. Mari kita lihat bagian E. Guru sampai kapanpun tetap merupakan kekuatan tersendiri dalam proses pembelajaran, sehingga kehadiran TIK tidak perlu diperhitungkan. Nah, ini juga salah teman-teman. Maka jelas di sini jawaban yang benar adalah bagian D, di mana peran TIK dan guru itu harus berjalan secara paralel dan saling mengisi antara peran guru dan peran teknologi, serta media untuk memecahkan problem pembelajaran. Jelas ya teman-teman, jadi ini erat kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh yang saat ini kita gunakan atau pembelajaran daring. Nah, saya rasa ini soal seperti ini teman-teman tentang TIK, penggunaan media dalam pembelajaran ini akan naik nanti di seleksi P3K tahun 2021. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan modul dan PowerPoint. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. D. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. Dan E. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus belajar dulu tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar ini ada di karakteristik peserta didik. Nah, ada yang visual, ada auditori, dan kinestetik. Nah, yang dimaksud dengan visual adalah, teman-teman, adalah siswa lebih suka untuk melihat langsung. Contohnya, ketika kita membuatkan video kepada siswa, nah, siswa lebih suka ketika dia melihat langsung apa yang terjadi dari video tersebut. Kemudian auditori ini berhubungan dengan pendengaran siswa. Jadi siswa lebih suka belajar mengenai sesuatu yang mendengarkan langsung. Itu disebut dengan auditori. Sedangkan kinestetik adalah siswa lebih suka belajar terjun langsung ke lapangan. Dia lebih ke aspek keterampilan. Jadi sekali lagi, visual ini apa yang dilihat. Kemudian ini siswa lebih suka mendengar. Ini melihat teman-temannya. Kemudian kinestetik ini siswa lebih suka untuk terjun langsung atau siswa lebih suka untuk bergerak. Ada aspek yang kinestetik di sini di bagian keterampilan. Siswa lebih suka melakukan kegiatan itu sendiri. Nah, teman-teman, dari ketiga ini kira-kira yang mencerminkan media yang benar adalah A. Menggunakan modul dan PowerPoint. Untuk modul ini teman-teman, ini bisa dilihat, berarti dia masuk di visual dan PowerPoint juga masuk di visual. Jadi ini masih salah karena belum memenuhi ketiga gaya belajar tersebut. B. Menggunakan program audio, masuk auditori, sedangkan modul ini dia lebih ke visual. Ini juga salah teman-teman karena tidak memenuhi gaya belajar kinestetik. Di bagian C, menggunakan media komik pembelajaran. Nah, ini komik ini bisa melihat langsung, berarti dia di visual, sedangkan buku paket juga di bagian visual. Ini juga kurang tepat. Di bagian D, menggunakan metode ceramah, berarti ini visual ya teman-teman. Diskusi dan tanya jawab ini dia lebih ke kinestetik. Metode ceramah ini dia lebih ke auditori, artinya siswa yang mendengar. Siswa hanya mendengar apa yang dikatakan guru. Kemudian diskusi dan tanya jawab ini dia lebih ke kinestetik, dia lebih ke keterampilan. Jadi ini salah karena masih kurang tentang visualnya. Ini salah. Kemudian yang terakhir, menggunakan media audio. Audio ini masuk di auditori. Kemudian video ini masuk di visual dan percobaan ini masuk di kinestetik. Oleh karena itu teman-teman, jawaban yang paling benar di sini adalah bagian E. Ini ya teman-teman. Jadi A, B, C, D ini kurang tepat. Oke, baik teman-teman, serasa jelas untuk gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu siswa lebih suka melihat langsung, auditori itu dia lebih suka mendengar, sedangkan kinestetik ini siswa lebih suka ada gerakan atau siswa lebih suka terjun langsung ke lapangan. Oke, teman-teman, kita ke soal nomor 3. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik pidato dengan tema peran pemuda di era milenial.
Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah A. Produk, B. Tertulis, C. Observasi, D. Tes lisan, dan E. Penilaian praktik. Oke, teman-teman, ketika kita lihat soalnya di sini, fokus penilaian di sini adalah keterampilan. Nah, teman-teman ingat bahwa penilaian keterampilan ini, teman-teman, ada beberapa tekniknya. Yang pertama, penilaian praktik, kemudian penilaian produk, kemudian penilaian proyek, dan yang terakhir penilaian portofolio. Kenapa fokus di sini penilaian keterampilan? Nah, ketika kita menyuruh siswa untuk berpidato, nah itu berarti kita ingin menilai aspek keterampilan siswa. Nah, penilaian praktik, teman-teman, merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Sedangkan kalau penilaian produk ini, dia cenderung ke proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Sedangkan untuk penilaian proyek ini, teman-teman, merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan untuk portofolio, dia lebih ke sekumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi. Nah, untuk soal nomor 3 ini, maka jelaskan jawaban yang benar adalah bagian E, penilaian praktik. Jadi ketika kita menyuruh siswa untuk berpidato di depan kelas, itu merupakan penilaian praktik, karena aspek yang akan kita nilai adalah aspek keterampilan. Penilaian produk ini salah ya teman-teman, tes tertulis apalagi, observasi juga salah. Nah, tes lisan ini teman-teman, jangan sampai teman-teman terkecoh, teman-teman memilih D jawaban yang benar. Ingat bahwa tes lisan ini kita gunakan untuk menilai aspek pengetahuan. Jadi contohnya, ketika kita melaksanakan ulangan kepada siswa, ulangan harian dengan wawancara langsung, kita bertanya langsung kepada siswa. Itulah yang disebut dengan tes lisan, berbeda dengan penilaian praktik. Nah, untuk di soal ini, yang benar adalah bagian E, penilaian praktik, karena yang akan dinilai adalah aspek keterampilan, bukan aspek pengetahuan. Oke, jelas ya teman-teman. Mari kita ke soal nomor 4. Contoh kegiatan pada salah satu sintak problem-based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar adalah A. Peserta didik belajar mandiri dalam memecahkan masalah dan menjelaskan gagasannya di depan kelas. B. Peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. C. Kelompok peserta didik yang mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. D. Peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Dan E. Kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu tentang pendekatan saintifik, dan salah satu model pembelajaran dari pendekatan saintifik adalah problem-based learning. Teman-teman harus pahami dulu sintak dari problem-based learning. Saya akan mengajak teman-teman mengingat kembali. Jadi untuk problem-based learning, teman-teman, ada 5 sintaknya atau tahapnya. Di tahap pertama itu adalah tahap orientasi, kemudian tahap kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar, seperti yang di soal yang tadi, teman-teman. Tahap 3 adalah membimbing penyelidikan. Tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan tahap 5 adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk tahap pertama, tahap orientasi, yang dilakukan oleh guru adalah menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Guru mendiskusikan rubrik asesmen atau penilaian yang akan digunakan dalam menilai kegiatan atau hasil karya siswa. Jadi inilah perkenalan. Nah, untuk kegiatan siswa memperhatikan tujuan yang harus dikuasai, menerima dan memahami masalah yang dipresentasikan guru. Siswa berada dalam kelompoknya sampai semua jelas terhadap penyelesaiannya. Jadi ini kegiatan guru dan kegiatan siswa pada tahap orientasi pada masalah. Setelah itu, tahap kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Kegiatan guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar. Jadi, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut.
Nah, kegiatan yang dilakukan siswa adalah siswa membatasi permasalahan yang akan digaji atau siswa membagi tugas belajar dengan anggota-anggota kelompoknya. Kemudian tahap 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tugas guru adalah guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kegiatan siswa melakukan inquiry, investigasi, dan bertanya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Jadi tahap 3 ini teman-teman adalah tahap untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi. Nah, tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tugas guru di sini adalah guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Nah, kegiatan siswa menyusun laporan dalam kelompok dan menyajikannya dalam diskusi kelas. Nah, tahap terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan guru membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kegiatan siswa mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan evaluasi proses belajar. Jadi saya ulangi kembali teman-teman, jadi ada 5 tahap. Tahap pertama orientasi, perkenalan. Tahap kedua mengorganisasi siswa ke dalam beberapa kelompok, termasuk siswa membagi tugas-tugas belajar dengan anggota kelompok yang lain. Tahap 3 membimbing pendidikan, artinya siswa melakukan investigasi, mencari informasi. Tahap keempat ini siswa menyusun laporan dan menyajikan karyanya di depan kelas. Dan tahap 5 siswa menganalisis dan mengevaluasi, artinya siswa mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan evaluasi proses belajar. Mari kita kembali ke soal yang tadi teman-teman. Contoh kegiatan pada salah satu sintaks problem based learning dalam mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi mengorganisasikan siswa dalam belajar ini dia masuk di tahap kedua ya teman-teman. Seperti yang tadi, tahap pertama orientasi, tahap kedua mengorganisasikan, tahap ketiga membimbing penyelidikan, tahap keempat menyajikan hasil karya, dan tahap kelima adalah mengevaluasi. Nah, untuk mengorganisasikan ini dalam belajar, siswa akan membagi tugas belajar kepada anggota kelompok yang lain. Nah, teman-teman silakan cari saja di sini di antara pilihan A, B, C, D ini teman-teman, pilihan yang menuntut siswa untuk berbagi tugas belajar. Nah, dia berada di bagian D. Nah, maka bagian D ini adalah jawaban yang benar. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dulu sintak dari problem based learning ini. Bagian A salah karena ini peserta didik belajar mandiri di dalam memecahkan masalah dan menjelaskannya gagasan di depan kelas. Ini berada di tahap keempat ya teman-teman, menyajikan hasil karya. Nah, peserta didik melakukan penyelidikan. Nah, ini berada di tahap ketiga. Salah ya. Kelompok peserta didik mengamati dan memahami masalah. Nah, ini berada di tahap pertama. Orientasi terhadap masalah. Dan bagian E, kelompok peserta didik melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah sama. Ini berada di tahap keempat. Maka jelas untuk tahap kedua ini, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar, jawaban yang benar adalah bagian D. Siswa membagi tugas untuk mencari data atau bahan alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jelas ya teman-teman. Next, soal nomor 5. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan sosialnya, B. Perkembangan motoriknya, C. Kemampuan awalnya, D. Motivasi belajarnya, dan E. Perkembangan emosinya. Nah, ingat teman-teman, di soal ini kata kuncinya adalah melakukan pretest. Teman-teman harus pahami bahwa ketika kita melakukan pretest kepada siswa kita, berarti kita ingin mengetahui kemampuan awalnya. Maka jawaban yang benar adalah bagian C. Ini ada di modul yang kemarin teman-teman, di modul kedua tentang karakteristik peserta didik, termasuk di dalamnya adalah cara mengetahui kemampuan awal peserta didik kita. Maka untuk soal ini saya rasa ini tidak terlalu hot ya teman-teman.
Jika teman-teman rajin mengikuti pembahasan dari kami di channel ini, maka teman-teman bisa langsung menemukan jawaban yang benar, yakni bagian C. Next, kita ke soal nomor 6, teman-teman. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Motivasi, B. Status sosial, C. Etnik, D. Moral, dan E. Minat. Ingat, kata kuncinya adalah peserta didik menggunakan busana daerah. Maka jelas teman-teman jawaban yang benar adalah bagian C, di bagian etnik. Oke, jelas ya teman-teman. Motivasi serasa salah ya. Status sosial ini juga salah. Ini untuk kaya, miskin, pejabat, berarti ini salah. Moral juga salah. Kemudian minat atau ketertarikan juga kurang tepat untuk soal ini. Maka jawaban yang benar adalah bagian C, etnik. Next, soal nomor 7 teman-teman. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Gender, B. Minat, C. Status sosial, D. Kultural, dan E. Etnik. Ingat teman-teman, Pak Aris ini menyuruh siswa untuk menyanyi, kemudian siswa memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didik. Nah, ini merupakan karakteristik peserta didik di bagian A, gender, ini salah. Kemudian minat, ini juga salah teman-teman ya. Nggak mungkin ya teman-teman. Status sosial juga salah. Kemudian yang kemungkinan besar adalah kultural dan etnik. Ingat teman-teman, kultural dan etnik ini hampir sama tapi berbeda teman-teman. Ingat bahwa etnik itu adalah teman-teman, etnik ini adalah sekumpulan manusia atau segolongan manusia yang punya garis keturunan yang sama. Jadi etnik ini dia lebih ke orangnya, lebih ke manusianya. Atau dengan kata lain teman-teman adalah suku. Jadi etnik sama dengan suku. Contohnya ada teman-teman dari suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Bali, suku Bugis. Itu adalah etnik, golongan manusianya. Sedangkan kultural adalah dia lebih ke cara hidup manusia, dia lebih ke cara berkembangnya. Contohnya teman-teman dari keseniannya mungkin berbeda. Kesenian dari daerah tersebut, daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Karena itu masing-masing daerah punya kultur sendiri, punya budaya sendiri. Nah, untuk soal nomor ini teman-teman, yang ingin kita nilai adalah kulturnya, budayanya, termasuk keseniannya. Makanya siswa tersebut disuruh memilih lagu-lagu dari asal daerah masing-masing. Oleh karena itu, untuk soal nomor 7 ini jawaban yang benar adalah bagian D. Dia lebih ke kita ingin adalah guru Pak Haris ini ingin melihat kulturnya, yakni keseniannya, atau apakah bahasanya, apakah lagu daerahnya. Nah, itulah disebut dengan kultural budaya. Nah, untuk tadi soal sebelumnya teman-teman yang siswa disuruh untuk menggunakan busana daerah masing-masing. Nah, itu yang ingin kita lihat adalah etniknya. Dengan siswa menggunakan busana daerah masing-masing, maka kita bisa tahu bahwa siswa tersebut adalah suku atau etnik Sunda, atau etnik Jawa, atau etnik Bugis misalnya. Jelas ya teman-teman, kata kuncinya adalah etnik ini adalah orangnya, sekumpulan manusianya, suatu golongan manusia yang memiliki garis keturunan yang sama. Sedangkan ke kultural ini dia lebih ke cara hidupnya. Contohnya bagaimana keseniannya, bagaimana adat istiadatnya. Nah, itu lebih ke kulturalnya teman-teman. Oke, saya rasa jelas ya teman-teman. Mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Etnik, B. Motivasi, C. Kultural, D. Sosial, dan E. Status sosial. Ingat, kata kuncinya adalah ada siswa kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Berarti teman-teman jawaban yang mana adalah jelas bahwa siswa tersebut harus diberikan motivasi. Maka ini semua salah ya teman-teman. Oke, jelas untuk soal nomor 8 ini saya rasa tidak masalah. Mari kita ke soal nomor 9. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna dengan tujuan agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik
terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pembelajarannya. Sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, C. Etnik peserta didik, D. Minat peserta didik, dan E. Kultural peserta didik. Ingat teman-teman, bagian nomor 9 ini teman-teman ada dua jawaban yang hampir benar. Gaya belajar peserta didik ini hampir benar. Gender ini sudah pasti salah teman-teman. Etnik juga salah. Kemudian D. Minat ini hampir benar. Kemudian E. Kultural peserta didik juga salah. Ingat bahwa selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran dan kadang memutar CD audio. Ini termasuk gaya belajar. Kadang menggunakan poster berwarna. Tapi ingat teman-teman, di soal ini dikatakan bahwa tujuan dari Pak Guru ini, Pak Guru A ini melakukan kegiatan belajar seperti ini dengan tujuan agar peserta didiknya tertarik terhadap apa yang dibahasnya. Tertarik. Kata kuncinya adalah tertarik. Nah, jika tujuan guru tersebut menginginkan agar siswa tertarik terhadap apa yang dibahasnya, maka guru tersebut termasuk menilai karakter peserta didik di bagian minat. Jadi guru tersebut lebih condong ke minat peserta didiknya ketika belajar. Karena dia tujuan utamanya adalah agar siswa tersebut memiliki minat atau peserta didik tersebut tertarik terhadap apa yang dibahas serta senang mengikuti pembelajarannya. Maka soal nomor 9 ini jawaban yang benar adalah bagian D, teman-teman. Meskipun di bagian A ini dijelaskan beberapa gaya belajar media memutar video pembelajaran, tapi tujuan dari soal ini teman-teman adalah untuk melihat minat peserta didik terhadap apa yang dibahas oleh guru A ini. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian D. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 10. Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan jika minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Yang menjadi fokus perhatian Pak Sugi adalah A. Banyaknya jawaban berkualitas. B. Siapa peserta didik yang menjawab? C. Banyaknya jawaban yang tepat. D. Jawaban ilmiah dari peserta didik tertentu. Dan E. Banyaknya alternatif jawaban. Nah, untuk soal nomor 10 ini teman-teman serasa jelas sekali bahwa tujuannya adalah teman-teman peserta didik ini diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Berarti fokus perhatian Pak Sugi adalah tentunya adalah banyaknya alternatif jawaban yang dijawab oleh siswa. Maka jawaban yang benar adalah bagian E. Oke, baik teman-teman, saya rasa untuk video kali ini sudah cukup 10 nomor dari kami di tim Guru Kreatif. Nah teman-teman, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.